Bayangkan ada sekelompok pemuda yang tertidur ratusan tahun tanpa menua. Seorang nabi yang berguru pada sosok misterius dengan ilmu melampaui logika. Dan seorang raja perkasa yang membangun tembok raksasa untuk mengurung makhluk perusak hingga akhir zaman. Semua kisah ini tersembunyi dalam satu surat penuh misteri. Surah Al-Kahfi. Tapi, benarkah gua tempat para pemuda itu masih ada? Siapa sebenarnya Khidir yang mengajarkan hikmah lewat kejadian-kejadian ganjil? Dan yang paling mengerikan, kapan tembok Ya'juj dan Ma'juj akan runtuh? Bayangkan sekelompok pemuda yang lari menyelamatkan iman mereka, bersembunyi di sebuah gua, lalu tertidur. Bukan sehari dua hari, tapi 309 tahun lamanya. Kisah ini tertulis dalam surah Al-Kahfi, sebuah cerita yang terus mengundang rasa penasaran hingga hari ini. Al-Quran mengisahkan, mereka adalah pemuda beriman yang hidup di tengah masyarakat penyembah berhala. Ketika iman mereka terancam, mereka memilih untuk pergi meninggalkan segalanya. Mereka berlindung di dalam gua, menyerahkan diri sepenuhnya pada takdir Allah. Dan di sanalah keajaiban terjadi. Lalu kami tidurkan mereka dalam gua itu selama bertahun-tahun yang banyak. Surat Al-Kahfi ayat 11. Tubuh mereka tidak membusuk, sinar matahari masuk ke gua dengan cara yang sempurna, menghindarkan mereka dari kerusakan fisik. Bahkan, Al-Quran menyebut bahwa mereka dibolak-balikkan agar tubuh mereka tetap utuh, seolah dijaga langsung oleh tangan-tangan malaikat. Ketika akhirnya terbangun, mereka mengira hanya tidur sehari atau setengah hari. Tapi saat salah satu dari mereka keluar untuk membeli makanan, ia terkejut mendapati dunia yang sudah berubah total. Mata uang yang ia bawa sudah tak berlaku lagi. Penguasa zalim yang mereka hindari telah lama mati, dan orang-orang di kota justru kagum mendengar kisah mereka. Tapi ada satu misteri yang hingga kini tak terpecahkan. Di mana sebenarnya gua Ashabul Kahfi? Beberapa arkeolog menduga gua itu ada di Yordania, dengan sisa-sisa prasasti kuno yang menguatkan dugaan tersebut. Ada juga yang mengatakan gua itu terletak di Efesus, Turki, atau bahkan di Spanyol. Namun mungkin justru lokasi yang tersembunyi itu adalah bagian dari hikmah cerita ini. Bahwa yang terpenting bukan di mana gua itu berada, melainkan pelajaran iman dan keteguhan hati yang mereka wariskan. Bahwa Allah Maha Berkuasa membolak-balikan waktu, dan siapa saja yang bersandar kepadanya akan selalu dijaga. Bahkan hingga melampaui batas-batas logika manusia. Kisah ini adalah pengingat bahwa keajaiban selalu ada bagi mereka yang teguh dalam iman. Mungkin kita tidak akan pernah tahu di mana gua itu berada, tapi satu hal yang pasti, kisah Ashabul Kahfi akan terus hidup sebagai bukti kebesaran Allah hingga akhir zaman. Bayangkan berjalan jauh tanpa tahu akhir tujuan. Itulah yang dirasakan Nabi Musa ketika Allah memerintahkannya mencari seorang hamba yang memiliki ilmu khusus, yang bahkan tidak dimiliki oleh seorang nabi. Musa, yang dikenal sebagai sosok penuh kesabaran dan ketaatan, tidak bertanya mengapa beliau hanya ingin belajar, ingin mengerti hikmah yang belum tersingkap. Perjalanan panjang itu membawanya ke tempat bertemunya dua laut. Di sana mereka bertemu sosok misterius bernama Khidir, seorang hamba Allah yang diberi pengetahuan langsung dari sisinya. Tapi syaratnya berat. Jangan bertanya sebelum aku menjelaskan kepadamu, kata Khidir. Musa menerima, meski dalam hatinya penuh rasa ingin tahu. Mereka pun memulai perjalanan. Peristiwa pertama terjadi saat Khidir melubangi perahu milik rakyat miskin yang bersedia mengantar mereka. Musa tak tahan dan langsung protes. Mengapa engkau merusak perahu ini padahal mereka berbuat baik kepada kita? Khidir hanya mengingatkan janji dan mereka melanjutkan perjalanan. Lalu, lebih mengejutkan lagi, Khidir membunuh seorang anak kecil tanpa sebab yang tampak. Musa kembali terpancing. Kenapa engkau membunuh jiwa tak berdosa? Tapi Khidir tetap tenang, meminta Musa bersabar. Perjalanan berakhir ketika mereka menemukan tembok yang hampir roboh di sebuah desa. Penduduknya menolak memberi mereka makan, tapi Khidir tetap memperbaiki tembok itu tanpa meminta imbalan.
Kali ini Musa benar-benar bingung. Mengapa tidak meminta bayaran? Akhirnya Khidir mengungkap rahasia. Perahu itu dilubangi agar tidak dirampas oleh Raja Zalim yang menyita setiap kapal layak berlayar. Anak kecil itu, jika dibiarkan hidup, akan tumbuh menjadi sosok yang menyesatkan orang tuanya. Allah menggantinya dengan anak yang lebih saleh. Tembok itu menyimpan harta milik 2 anak yatim, warisan dari ayah yang saleh. Allah ingin mereka menemukan harta itu saat sudah dewasa. Di suatu masa yang jauh, hiduplah seorang raja agung yang diberi kekuasaan luar biasa oleh Allah. Namanya Zulkarnain, seorang pemimpin adil yang menjelajahi penjuru bumi, membawa keadilan, dan menaklukkan negeri-negeri dengan kebijaksanaan, bukan sekadar kekuatan senjata. Tapi, di balik kejayaannya, ada satu perjalanan yang membawanya pada sebuah misi misterius. Membangun tembok untuk mengurung makhluk buas bernama Ya'juj dan Ma'juj. Dalam surah Al-Kahfi, Allah menceritakan bagaimana Zulkarnain sampai di sebuah wilayah yang penduduknya hidup dalam ketakutan. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di bumi." Surat Al-Kahfi ayat 94. Penduduk itu memohon agar Zulkarnain melindungi mereka. Maka, sang raja dengan kerendahan hati tak meminta upah besar. Ia hanya meminta tenaga mereka untuk membantunya membangun benteng raksasa dari besi dan tembaga yang dilelehkan. Benteng itu begitu kuat hingga Ya'juj dan Ma'juj tak mampu memanjat atau melubanginya. Namun, yang membuat kisah ini jadi semakin menarik adalah, di mana tembok itu sekarang? Ada teori yang menyebut tembok ini berada di pegunungan Kaukasus. Ada yang mengaitkannya dengan benteng kuno di Asia Tengah. Tapi, tak ada yang benar-benar pasti. Yang lebih menggetarkan, Rasulullah bersabda bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan keluar menjelang kiamat. Konon, mereka menggerogoti tembok itu sedikit demi sedikit setiap hari. Sampai akhirnya, suatu saat Allah mengizinkan mereka untuk lepas membawa kehancuran besar bagi bumi. Apakah tembok itu masih ada, tersembunyi di tempat yang belum terjamah manusia? Ataukah Ya'juj dan Ma'juj sudah mulai keluar tanpa kita sadari? Ini adalah misteri yang terus membayangi, mengingatkan kita bahwa takdir akhir zaman bisa datang kapan saja. Itulah sebagian kecil misteri yang tersimpan dalam surah Al-Kahfi, mulai dari kisah pemuda gua yang tertidur ratusan tahun, pertemuan penuh hikmah antara Nabi Musa dan Khidir, hingga tembok Zulkarnain yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Semua kisah ini mengandung pelajaran berharga yang relevan untuk hidup kita saat ini. Tapi, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Apakah gua Ashabul Kahfi benar-benar sudah ditemukan? Apakah Ya'juj dan Ma'juj masih tersembunyi hingga kini? Atau mungkinkah mereka sudah mulai muncul tanpa kita sadari? Kalau kalian punya pendapat, teori, atau ingin kita bahas lebih dalam salah satu kisah ini, langsung tulis di kolom komentar ya. Mari kita diskusi bareng dan coba mengungkap lebih banyak misteri dalam ayat-ayat Al-Quran. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya.